Engkau Tuhan, kami bukan lagi ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengenai Tuhan, dan Tuhan hadir dalam setiap apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan Tuhan, dalam setiap streaming Tuhan, sehingga koneksi listrik ataupun apapun itu Tuhan, kami tolak, apapun dari bisnis apapun itu Tuhan, kami katakan di dalam kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal telah hati Tuhan Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan dan pelayanan kami di dalam keluar dan bersyukur haleluya. Bro, nggak bisa softwarenya lagi join lagi. Apa sampai Ini lagi enggak, ini lagi bisa, cuma masih lagi connecting lagi. udah bisa. Udah. Lagi connecting. Reload. Connect. Nggak nanti backup aja tuh kalau habis backup bisa. Nggak bisa kalau servernya putus, sudah putus. Yang ini cuman pakai saya punya itu pakai GSM data. Oh, itu post aja ya? Ya servernya kan data. Online mau tetap ya? Hah? Online tetap. Oh ya. 1 menit lagi kata Pak. 1 menit lagi ya Pak. Oke. Ya, shalom. Pada malam hari ini kita mengadakan GIC pertama kali lagi sesudah pandemi COVID. Kita mulai GIC di dalam satu ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang besar, pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa atas setiap kami pribadi. Sehingga pada malam hari ini kami memulai aktivitas kami kembali bersama dengan Tuhan Yesus Kristus melakukan perkara yang besar, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus melakukan terobosan. Karena kami percaya pada malam hari ini GIC ini boleh berjalan sesuai rencana, sesuai kehendak yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya melalui GIC ini semua jemaat diberkati Tuhan, dan setiap yang menyaksikan live streaming ini kami percaya Tuhan berkati dengan berkat yang luar biasa, sehingga iman kami bertambah-tambah, iman kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah GIC ini dalam satu nama yang kekal, yaitu ibadah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan semuanya, mari sama-sama kita akan bersorak-sorai lebih dulu buat Tuhan. Sama-sama kita masuk berdiri. Haleluya.
Kami itu karena semua kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan pada malam hari ini kami boleh berada di dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus sendiri yang melayani setiap kami. Kami bawa setiap hati kami, penyembahan kami yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan puji.
yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, diberikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, kau yang layak ditinggikan, kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau yang layak ditinggikan. Amin. Kami percaya kehadiran Tuhan memberikan kami sukacita. Kehadiran Tuhan memberkati firman-Mu. Karena kami percaya setiap yang mendengar pada malam hari ini, imannya dibangkitkan menjadi pelaku firman Tuhan. Kerajaan Tuhan ada di dalam setiap pribadi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita boleh mendengar kembali isi hati Bapa, di mana beberapa bulan ini kita sudah vakum karena ada pandemi. Tetapi setiap pribadi kita yang mengerti firman Tuhan pada malam hari ini, kita tidak dikalahkan pandemi. Karena Yesus yang berkuasa atas pribadi kita, Yesus yang berkuasa atas setiap anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mendengarkan isi hati Bapa yang diambil di dalam malam hari ini. Mengapa tak mengalami puasa dalam ibadah? Kita boleh baca bersama di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Perikopnya itu keadaan manusia di akhir zaman. Kita boleh baca dari saya ayat ganjil, kita semua berdiri di sana. Kita mulai dari ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang pada masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, Tata. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan rumah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ayat 8, sama seperti Yanis dan Yabres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akan mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Kita percaya pada malam hari ini apa yang kita baca
firman Tuhan di dalam Timotius, kita akan melihat siapa hidup kita yang sebenarnya. Apakah hidup kita tetap setia mencari Tuhan. Kita baca kembali di dalam 2 Timotius 3 ayat 5a. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa yang mendorong saudara untuk beribadah di gereja? Yang pertama, ingin mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan terkenal. Yang kedua, sekedar mengisi waktu luang daripada bosan di rumah. Yang ketiga, sekedar memenuhi kewajiban sebagai orang Kristen, atau yang keempat, kita benar-benar rindu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kerinduan besar untuk bertemu dengan Tuhan adalah untuk mengalami lawatan Tuhan dan jamahannya yang penuh kuasa. Lawatan Tuhan inilah yang sanggup mengubah hidup setiap orang. Mengapa banyak orang tampak rajin datang ke gereja tapi tidak mengenal Tuhan? Saat diperhadapkan dengan masalah, respon mereka pun tak menunjukkan kualitas orang-orang yang berkemenangan. Mari kita mengkoreksi setiap pribadi kita apa yang kita dengarkan firman Tuhan, sehingga setiap benih firman Tuhan ini menjadikan satu kekuatan, menjadi satu pegangan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kita adalah anak Tuhan, yang mana kita mempunyai tujuan. Ketika kita ke gereja, tujuan yang terbaik di dalam hidup kita seperti apa? Karena mungkin kita bisa melihat setiap pribadi kita, pribadi orang kita bisa menilai. Tetapi kita tidak akan bisa menilai setiap pribadi orang. Tetapi kita bisa menilai pribadi kita. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan, apa tujuan kita datang ke gereja. Semuanya balik lagi kepada diri kita masing-masing. Tetapi saya percaya pada malam hari ini, kita perlu dikoreksi. Yang pertama, apakah kita beribadah hanya sebatas rutinitas atau sekedar menjalankan kewajiban secara lahiriah? Ibadah yang dilakukan secara rutinitas atau kewajiban tak menghasilkan kuasa. Kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang bukan menjadi satu hal rutinitas, tetapi kita percaya ketika kita mempunyai tujuan, Tuhan pasti berkati. Ketika kita datang ke gereja, kita bukan hanya mencari berkatnya, tetapi kita mencari sumber berkatnya. Maka hidup kita pasti dibedakan dari orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Yang kedua, ada pula yang datang ke gereja karena terdesak kebutuhan atau iming-iming materi. Motivasi yang demikian tak akan membuat orang mampu bertahan dalam mengikuti Tuhan. Karena mereka cenderung mudah kecewa dan mengalami kepahitan bila terbentur masalah. Semasa pelayanan di bumi, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Kristus kemanapun ia pergi. Bukan merindukan pribadinya, tapi menginginkan berkatnya saja. Kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Di dalam Yohanes 6 ayat 26. Banyak orang yang ke gereja itu hanya mencari berkatnya, mencari mujizatnya. Ketika semuanya sudah didapatnya, biasanya orang itu akan hilang dari gereja. Biasanya orang itu akan hilang dari komunitas yang memang membentuknya supaya tetap mengalami janji Tuhan. Tapi kita percaya kita adalah hari ini, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita menerima mujizat yang besar, kita tetap mencari sumbernya. Karena ketika kita mendapatkan sumbernya, kita mendapatkan hal yang terbaik daripada Tuhan. Ketika kita bisa mendapatkan hatinya Tuhan, kita percaya. Kita bisa mendapatkan hal yang lebih besar dari apa yang tidak pernah kita pikirkan. Karena semuanya Tuhan akan berikan yang terbaik buat anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Amin. Amin. Mereka mencari Tuhan demi roti atau mujizat saja. Bahkan hendak memaksa Kristus menjadi raja atas mereka bukan karena ingin mempermuliakan namanya, tetapi supaya hidup mereka terjamin. Di dalam Yohanes 6 ayat 15. Tetapi kita percaya kita bukan orang seperti itu. Kita katakan kepada diri kita, saya bukan orang seperti itu. Tapi saya mencari Tuhan karena Dia adalah sumber kehidupan kita semua. Amin.
Mari kita baca bersama-sama. Tuhan 321. Tuhan menginginkan persekutuan yang kami dengan umatnya di baitnya yang kudus. Biar itu melalui gerejanya banyak jiwa yang diselamatkan. Amin. Bila kita datang ke rumah Tuhan dengan sikap hati yang benar, kita pasti mengalami lawatannya. Amin. Kita percaya pada malam hari ini, kita yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, melakukannya dengan setia, tetap mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, kita percaya kita akan melihat kuasa Tuhan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Karena pemeliharaan Tuhan bukan berbicara berkat, pemeliharaan Tuhan bukan berbicara mujizat, tetapi pemeliharaan Tuhan bersifat damai sejahtera Tuhan yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Biarlah pada malam hari ini kita menjadi manusia yang terbentuk semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus, mengalami janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, anak-anak Tuhan yang menerima warisan kerajaan surga yang tidak tergoncangkan oleh keadaan zaman pada saat-saat hari ini. Amin. Mari kita tutup kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mohon Ibu Vego berdoa untuk doa syafaat pada malam hari ini, untuk permohonan keluarga, pribadi, berdoa untuk gereja, berdoa agar virus corona segera hilang dan semua bisa beraktivitas normal. Berdoa juga buat para medis dan dokter yang merawat pasien infeksi corona supaya tidak tertular dan tetap sehat bersama dengan keluarga. Yang kedua, berdoa untuk Indonesia. Dilanjutkan dengan membaca bersama-sama keluarga, dibaca bersama-sama keluarga dan diresapi dalam hati. Mari silakan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bila malam hari ini kami boleh melakukan Tuhan di ISP secara live streaming. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami pada malam hari ini. Bahkan berkat-Mu sedang Kau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Bahkan Tuhan di masa-masa saat ini, kami tetap dipelihara dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Dan pada malam hari ini, kami menyerahkan setiap keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menyertai, memberkati, melindungi kami semua Tuhan. Keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, suami kami Tuhan diberkati, dijaga, dilindungi, dijauhkan daripada yang jahat, dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala virus penyakit. Di mana pada saat ini Tuhan, kami Tuhan bersatu hati, kami juga berdoa agar virus corona ini Tuhan segera berlalu dari bangsa kami, dari Indonesia Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa dengan normal Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan setiap kami, para jemaat-jemaat IHK dimanapun mereka berada Tuhan, yang mungkin saat ini sedang menyaksikan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka satu persatu dengan kekuatan, kesehatan dan daripada Engkau. Dan juga Engkau juga memberkati setiap kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati gereja kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau terus pimpin gereja kami Tuhan, sehingga melalui gereja kami juga Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Engkau juga cukupkan setiap kebutuhan, keperluan Tuhan gereja kami Bapa. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah Tuhan bagi gereja kami. Dan kami juga percaya Tuhan, kami berdoa untuk kami juga memiliki gedung sendiri Tuhan, dari yang kecil bagi Engkau Tuhan. Mungkin saat ini di masa-masa sulit, tapi kami percaya saat Tuhan Yesus datang untuk memberkati, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, berkati juga Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Eko Dianto dimanapun saat ini berada. Kiranya Tuhan hikmat-Mu, pengertian daripada Engkau Tuhan terus Engkau curahkan di mana dia berada bersama keluarga, istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan dengan setiap kebutuhannya. Kiranya Tuhan
lawatan-Mu terjadi bagi bangsa kami, sehingga banyak jiwa dimenangkan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya bila virus ini ada Tuhan, Engkau pasti turun tangan Tuhan. Bila virus ini ada rencana Engkau Tuhan bagi bangsa kami. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia dimenangkan kemuliaan kerajaan-Mu Bapa. Berkati Tuhan pemimpin kami Tuhan, presiden kami, setiap jajarannya Tuhan, semuanya Tuhan Engkau berkati. Engkau berikan kepada mereka, para pemimpin kami, hati yang takut akan Engkau, memimpin bangsa kami dengan bijaksana, dengan adil Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua tim medis Tuhan yang saat ini mereka membantu di dalam melayani setiap orang-orang yang terkena virus. Tuhan kiranya Engkau juga memberkati mereka, setiap dokter-dokter, perawat, beri kepada mereka kekuatan ekstra, kesehatan yang ekstra, sehingga mereka juga boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur, dan Engkau juga memberkati setiap gereja-gereja yang ada Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesatuan hati, menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, saling memperlengkapi, dimanapun gereja-gereja berada, boleh bersatu, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk GIC pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Tuhan kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita katakan kata-kata iman, kita angkat tangan kanan di atas kepala dan tangan kiri kita taruh di dada. Kita katakan 3 kali. Saya percaya akan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya akan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya akan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Mari kita berdoa, doa Bapa kami, kita satukan hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.